Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yaitu Ibu Siti Munawati SPDI dan teman-teman semua. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mutiara Hayun dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1B. Jujur, saya sangat senang sekali berada di depan teman-teman semua yang luar biasa, yang selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran yaitu Ibu Siti Munawati dan teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas sesuatu yang penting, yaitu tentang konsep jiwa yang tenang dalam Al-Quran. Menemukan kedamaian hati melalui petunjuk ilahi. Baiklah, di sini ada kata pengantar. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan kecemasan, manusia mendambakan ketenangan. Al-Quran memberikan pedoman agar hati selalu tentram melalui iman dan hubungan Allah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang konsep jiwa yang tenang dalam Al-Quran, lalu seperti apa sih jiwa yang tenang itu? Baiklah, pengertian jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah kondisi batin yang stabil, tidak gelisah, dan seimbang, yang dimana ditandai dengan kemampuan mengendalikan diri, berpikir rasional, dan menerima takdir. Oke teman-teman semua, di sini ada juga makna jiwa yang tenang. Konsep jiwa yang tenang dalam Al-Quran disebut sebagai an-nafs al-mutmainnah. Kata nafs berarti jiwa atau diri manusia. Dalam Al-Quran, kata nafs memiliki beberapa tingkat. Yang pertama ada nafs ammaroh, yaitu jiwa yang memerintahkan pada keburukan. Yang kedua ada nafs lawamah, yaitu jiwa yang menyesali kesalahan. Dan yang terakhir ada ada nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dan ridho. Pembahasan selanjutnya yaitu indikator jiwa yang tenang. Indikator itu petunjuk atau ukuran. Jadi petunjuk jiwa yang tenang mencakup pengendalian diri, yaitu dengan cara tidak mudah marah atau berpikir jernih. Selanjutnya ada berpola pikir positif dengan melihat sisi baik dan optimis. Dan ada juga kesadaran diri, yaitu menerima diri apa adanya dan menjalin hubungan sosial yang baik, komunikasi yang baik, dan empati. Agar memiliki jiwa yang tenang, di sini ada juga pilar konsep jiwa yang tenang dalam Al-Quran, yaitu memiliki keimanan yang kuat. 2. Zikir kepada Allah. 3. Tawakal. 4. Membersihkan jiwa. 5. Penerimaan takdir. Yang ke-6. Sakinah. Jadi sakinah ini bisa disebut dengan ketenangan. Di sini dapat kita lihat juga ciri-ciri jiwa yang tenang. Ciri-ciri jiwa yang tenang bisa dilihat dari orang yang bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Tidak mudah gelisah dan marah. Tidak mudah gelisah dan marah ini bisa dihadapi dengan cara menerima kritik dan saran dari orang lain. Lapang dada menerima takdir. Lapang dada menerima takdir, ketika dia diberi takdir oleh Allah, dia selalu bersyukur dan menerimanya dengan lapang dada. Selain itu, yang terakhir juga ada hatinya penuh syukur dan sabar. Inilah ciri-ciri jiwa yang penting. Contoh sumber ketenangan jiwa. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran. Hubungan yang kedua yaitu hubungan dengan sesama, memaafkan, saling menolong, dan berbuat baik.
Yang ketiga, menjaga hati dari iri, dengki, dan sombong. Sekarang, marilah kita lanjutkan dengan ayat jiwa yang tenang dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, berisi seruan Allah kepada jiwa yang tenang atau nafsul mutmainah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka dari itu, pembahasan yang tadi sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa jiwa yang tenang adalah anugerah bagi hamba yang dekat dengan Allah. Ketenangan bukan berarti tanpa ujian, tetapi kemampuan menerima segala takdir dengan ridho. Sebelum saya tutup pembahasan kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa tanya saya secara pribadi. Baiklah, saya akhiri pembahasan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.